adik-adik, bertemu kembali di Ibadah Online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini Kak Mary mau sapa adik-adik dulu ya. Kalau Kak Mary tanya, apa kabar hari ini? Adik-adik jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik yang ada di rumah, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita akan mengangkat satu buah pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Sambil bangkit berdiri dan pakai gerakannya ya adik-adik. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama mengikuti hukum Taurat. Anak-anak sekolah minggu diharapkan supaya kita bersama-sama dan mengikutinya. Hukum Taurat yang dipersiapkan untuk kita minggu ini dari hukum Taurat ke-5 sampai dengan hukum Taurat ke-10. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita akan mengangkat satu buah pujian. Ku mau cinta Yesus sambil bangkit berdiri.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa untuk memohon keampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kakak akan membacakan warta sekolah minggu untuk hari ini 9 Agustus 2020. Pelayanan ibadah liturgis dengan Inang Sintua R. Boru Munte. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Kakak Heni Boru Tambunan. Pengiring ibadah hari ini ada Bang Agus Manik dan Bang Agus Siburian. Untuk pembawa warta ada Kak Mary Hutauruk. Untuk song leader ada Kakak Rondang Panjaitan, Kakak Lista Siregar, dan Kakak Tere Tingtingon. Berita sekolah minggu. Yang pertama, adik-adik didengar ya. Kegiatan sekolah minggu masih tetap berlangsung. Untuk itu bagi orang tua sekolah minggu yang belum bergabung di grup WhatsApp sekolah minggu bisa menghubungi Kakak Rondang dengan nomor 0813 1821 5441. Yang kedua, seperti biasa setelah ibadah sekolah minggu kita akan mengumpulkan kegiatan kelas. Yang ketiga, adik-adik tetap jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi ya. Pokok doa, keluarga besar sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, keluarga besar sekolah minggu yang berulang tahun hari ini, gereja, Parhalado, dan seluruh jemaat HKBP Resort Pasar Rebo, bangsa dan negara Indonesia agar selalu terciptanya ketentraman, keamanan pada bangsa Indonesia. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik jangan lupa disiapkan persembahannya. Kita akan mengangkat satu buah pujian, Hibul Rohaku. Rohaku, ku Tuhan Yesus, sudah ngalungku di Tuhan Yesus, hidup konoku do Tuhan Yesus, dan moloam sumurut be. Sekali lagi kita akan pujian ini ya. Ibu rohaku, ku Tuhan Yesus, sudah ngalungku di Tuhan Yesus, hidup konoku do Tuhan Yesus, dan orang sumurut be. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena Tuhan memberikan kami waktu untuk beribadah kepadamu. Sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan. Kuasailah hati kami, dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan kami dapat dengarkan
kami dapat mendengarkan dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu. Inang sangat bersyukur kalau pada hari ini boleh menyapa anak-anak kami sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Kita akan mendengar firman Tuhan. Memang saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Inang mengajak semua anak-anak sekolah minggu tidak ada yang tidak bergembira. Karena anak sekolah minggu harus senantiasa bergembira. Apalagi kalau kita ingin mendengar firman Tuhan. Nah, saat ini Inang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian dikatakan. Anak-anak sekolah minggu tolong didengarkan dan dihayati ya, anak-anakku yang baik, yang cantik, yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian dikatakan dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, anak-anak sekolah minggu, Inang mau bertanya ini, siapa yang takut kalau berada dalam keadaan gelap? Tunjuk tangan. Nah, kita semuanya, hampir semuanya, anak-anak pasti takut kalau di dalam keadaan gelap. Karena apa? Karena anak-anak tidak bisa melihat apapun. Mamanya ada di mana, papanya ada di mana, kakak dan abangnya ada di mana, opungnya ada di mana, bahkan untuk berjalan pun tidak dapat. Karena apa? Karena memang sangat gelap. Tidak bisa kita mau berbuat apapun. Oleh karena itu pasti anak-anak akan katakan, aduh gak enak banget ya kalau gelap. Memang tidak akan ada yang nikmat, tidak ada bahagia kalau kita ada di dalam keadaan gelap. Oleh karena itu semua orang termasuk anak-anak sekolah minggu membutuhkan terang. Kalau kita sekarang ini terang yang bisa kita lihat adalah penerangan seperti yang ada di rumah kalian itu. Ada lampu listrik. Kalau listriknya mati apa yang dipakai? Ada senter, ada korek api, ada yang bisa dilakukan untuk menerangi sehingga kita tidak ada di dalam kegelapan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau hidup itu di dalam kegelapan tidak enak, maka kalau menjadi orang Kristen pun seperti itulah gambarannya. Kalau ada orang Kristen yang belum hidup di dalam terang, dia pasti akan kesulitan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Ya kan? Semua ini bukan hanya orang Kristen, sebenarnya semua orang kalau dia tidak ada terang di dalam hatinya, maka dia untuk melakukan hal yang baik sangat sulit. Karena apa? Karena memang dikuasai oleh kuasa gelap. Oleh karena itu Tuhan Yesus hari ini berfirman, "Akulah terang dunia." Jadi bukan hanya terang rumah kita, bukan hanya terang orang Kristen saja, tetapi terang untuk seluruh dunia. Oleh karena itu berarti Yesus itu adalah satu-satunya yang menjadi terang dunia. Tidak ada di luar itu. Anak-anak sekolah minggu senang gak dengar ini?
pasti senang karena Tuhan Yesus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita ikuti, yaitu Tuhan kita, itulah terang dunia. Berarti tidak perlu cari-cari yang lain karena memang terang itu sudah ada di dalam Yesus sendiri. Coba diingat atau dibayangkan kalau misalnya zaman dulu anak-anak sekolah minggu, Inang bercerita sedikit zaman dahulu kala sebelum terang datang, yaitu melalui firman Tuhan, sebelum Yesus Kristus dikenal sebagai terang dunia, hidup kita orang Batak ini, nenek moyang kita di kampung halaman sana atau di Bona Pasogit. Apa itu Bona Pasogit? Nanti tanya mama papa. Asal muasal kita adalah dari tanah Batak sana. Dulunya sebelum terang dunia dikenal, yaitu Yesus Kristus, sebelum dibawa ke sana firman Tuhan, di sana itu hidupnya penuh dengan kegelapan. Ada pertentangan, ada hidup di dalam kuasa-kuasa gelap, ada orang yang sering bertengkar, ada orang yang sering tidak damai hidupnya karena mereka itu hidup di dalam kegelapan. Sejak kapan kita mengenal Yesus Kristus sebagai terang dunia? Kalau kita bercerita tentang gereja kita HKBP, sejak datangnya yaitu rasul yang disebut rasulnya orang Batak, yaitu No Mensen. Ketika datang ke tanah Batak, maka kita mendapat berita kabar sukacita, yaitu bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Sejak itulah maka kita orang Batak menjadi pengikut Kristus, itulah orang Kristen, yaitu yang menerima terang dunia melalui pemberitaan yang disebut namanya misionaris. Misionaris itu siapa? Itulah No Mensen salah satunya. Ada banyak misionaris yang datang ke tanah Batak untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Yesus adalah terang dunia. Sejak itu pula lah maka hidup orang Kristen, orang Batak menjadi terbuka kepada hal-hal yang membawa kebaikan. Kalau tadinya suka berselisih, suka berperang, suka memusuhi orang lain, ada di sana cara hidup yang tidak baik. Setelah datang para misionaris, kita menerima kabar sukacita itu, kabar baik itu, maka setelah itu terjadi yang sebaliknya. Karena Yesus sebagai terang dunia sudah sampai di tanah Batak, itulah yang kita warisi sekarang di gereja kita HKBP. Kita pun mendapat kabar itu, kabar bahagia itu, yaitu kabar sukacita bahwa Yesus terang dunia, juru selamat hidup kita sebagai orang Kristen. Sejak itu berubahlah cara hidup orang Kristen menjadi orang-orang yang baik, yang menerima kabar sukacita, menjadi pembawa terang, membawa damai, tidak lagi berselisih, tidak ada lagi yang iri hati, tidak ada lagi yang tukang berantem, tapi semuanya menjadi anak-anak terang. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar dengan kabar yang demikian, senangkah Inang merasa atau yakin bahwa anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo tentu ingin menjadi anak-anak terang itu sendiri? Karena Yesus adalah terang dunia, maka anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan juga akan menjadi penerus terang dunia itu. Nah, pertanyaannya, kita ini kan anak kecil, Inang, terus kita bisa ngapain? Anak-anak sekolah minggu, Inang mau katakan, anak-anak sekolah minggu bisa juga menjadi pembawa terang itu kepada sekelilingnya. Dimulai dari mana? Dari teman-temannya. Jadi kalau sudah mengerti tentang terang yang diterima, maka dia juga akan menerangi
orang di sekitarnya. Dengan cara bagaimana? Mengajarkan atau memberitakan hal-hal yang baik. Kalau misalnya ada anak-anak temannya yang tadinya suka berantem, suka iri hati, suka marah, diingatkan sebagai anak-anak terang kita harus berubah menjadi pembawa damai, ya. Kemudian juga apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu? Mengikut Yesus sebagai sumber terang, kita berjalan di dalam terang, kita meninggalkan dunia kegelapan. Hal-hal yang tidak baik harus kita tinggalkan dan kita bersama-sama dengan Yesus berjalan dengannya. Oleh karena itu, diharapkan semua anak-anak sekolah minggu rajinlah beribadah, rajinlah mendengarkan firman Tuhan, rajinlah memberitakan juga kepada teman-temannya yang lain bahwa Yesus adalah terang dunia. Maka kita pun sebagai anak-anak sekolah minggu harus menjadi terang kepada sesamanya. Begitu ya anak-anak. Inang yakin bahwa hari ini kita akan diperlengkapi lagi nanti, ya, akan lebih dimantapkan lagi tentang firman Tuhan ini yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Kami persilakan. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan kakak Heni, Boru Tampu Bolon. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk duduk diam ya, biar kita bisa sama-sama menyimak drama singkat dari kakak guru sekolah minggu. Kita main yuk. Yuk, ayo. Kita main. Hompimpa dulu ya. Hompimpa alayum gambreng. Hompimpa alayum gambreng. Yeay. Dinda sweet ya? Iya. Sweet. Iya, yuk, kamu mah curang. Aku udah gini, kamu baru gini. Enggak, kamu curang, aku malas sama kamu, aku malas. Fani, kamu lihat deh, kayaknya Dinda dan Ayu sedang ribut deh. Kita ke sana yuk. Tapi itu kan bukan urusan kita. Aku langsung aja ya. Ya udah deh, aku ke sana dulu ya. Tapi ya udah kamu sendiri aja. Aku malas sama Ayu. Aku malas. Aku juga malas. Ih, kalian kenapa Dinda dan Ayu kok kalian ribut? Itu tuh Ayu, curang banget mainnya. Aku udah gini, dia baru gini, curang banget. Ih, Dinda, Ayu, kita nggak boleh ribut. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus saling mengasihi, nggak boleh berantem. Ayo baikan yuk. Ayo baikan. Yaudah, Ayu, aku minta maaf ya. Iya. Yuk main lagi. Yuk. Adik-adik, drama singkat kali ini memberitahukan kepada adik-adik bagaimana caranya menjadi anak-anak terang. Hari ini firman Tuhan berkata Yesus adalah terang dunia. Jadi sebagai anak-anak Yesus, kita adalah anak-anak yang terang. Anak-anak terang adalah anak-anak yang mau mengikuti Yesus sebagai terang. Adik-adik, di dalam diri kita masing-masing, kakak dan semua orang sudah diberikan terang di dalam hati kita masing-masing. Tinggal bagaimana adik-adik mau atau tidak agar terang tersebut bercahaya, dapat dirasakan dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Adik-adik, anak-anak terang, anak-anak pengikut Yesus adalah anak-anak yang suka menolong, suka membantu, sama seperti drama yang tadi. Kita lihat bahwa Cinta saat bermain melihat temannya sedang bertengkar, tapi Cinta tahu kalau itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Cinta menghampiri kedua temannya, Cinta menghampiri Ayu dan Dinda, lalu memberitahu kalau perbuatan mereka kalau bertengkar itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ayu dan Dinda akhirnya ingat kalau Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang suka bertengkar. Tuhan Yesus suka dengan anak-anak yang membawa damai sejahtera. Akhirnya Ayu dan Dinda boleh bersama-sama berdamai dan bermain kembali. Adik-adik, sebagai anak-anak yang terang, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik boleh memulai terang adik-adik di rumah.
Contohnya misalkannya adik-adik di rumah mama papanya sedang sibuk mengerjakan suatu hal, lagi beres-beres rumah. Adik-adik sebagai anak-anak terang boleh dong membantu mama papanya sedang sibuk, atau anak-anak terang itu juga anak-anak yang menyayangi adiknya atau saudaranya. Misalkannya di rumah, siapa di sini yang punya adik yang masih kecil? Mama sedang repot, terus adiknya menangis. Sebagai anak-anak terang, adik-adik mau bermain bersama adiknya dan merawat adiknya dengan baik. Adik-adik sebagai anak-anak terang, adik-adik wajib untuk melakukan segala hal yang baik yang menyukakan hati Tuhan kita Yesus Kristus, agar cahaya atau terang yang ada dalam diri adik-adik boleh bersinar kapanpun dan dimanapun adik-adik berada. Dan yang terakhir, sebagai anak-anak terang, tidak lupa anak-anak terang adalah anak-anak yang suka membaca Alkitab, suka berdoa, suka memuji nama Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Inang Sintua R. Borumunte. Anak-anak semuanya, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kali ini Tuhan memberikan kami kesempatan dengan anak-anak seluruh anak sekolah minggu di HKBP Pasar Rebo mendengarkan firman-Mu yang sudah diberitakan melalui guru sekolah minggu, dan apa yang sudah kami dengar melalui firman-Mu, kiranya itu menjadi bagian yang diterima oleh anak-anak dengan sukacita, dan mereka menjadi terang di sekitar mereka, baik di rumah maupun di dalam pergaulan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya atas pertolongan Roh Tuhan, maka anak-anak kami yang mendengar firman Tuhan hari ini akan menjadi anak-anak terang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Pakai gerakan ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang saatnya kegiatan kelas ya adik-adik. Kegiatan sekolah minggu kita minggu ini, karena tadi judul khotbahnya Yesus adalah terang, jadi kita akan membuat terang atau cahaya atau lentera. Jadi bahan yang dibutuhkan, di sini aku punya asturo, karton. Adik-adik boleh nanti menyiapkan karton. Kalau tidak ada karton boleh pakai kardus, misalkan kardus bekas Indomie atau kardus bekas Aqua, atau yang permukaannya agak lebih tebal daripada HVS biasa ya. Ini ada karton. Kemudian di sini aku ada pensil, ada gunting, ada lem, ada juga kertas warna-warni, origami ya namanya ya, kertas origami. Boleh pilih warnanya. Misalnya karena kita mau bikin seperti lentera bentuknya lilin, jadi untuk lilinnya misalnya nanti di sini boleh warna merah, boleh warna kuning, terus nanti di sini lilinnya aku pakai warna hijau tadi karena permukaannya warna merah biar sinkron. Terus tadi gunting, lem sudah ya. Untuk pengikat lenteranya kita akan memakai tali rafia. Kemudian di sini aku punya wadah berbentuk bulat. Adik-adik bisa atau kakak-kakak juga bisa menyiapkan piring yang berbentuk bulat, atau kalau sudah bisa pakai jangka, adik-adik juga bisa pakai jangka. Kita akan membuat lingkaran di sini medianya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Adik-adik yang tidak bisa membuat lingkaran boleh minta tolong mama papanya ya di rumah. Kita akan bikin lingkaran seperti ini. Apa? Jika lingkarannya sudah jadi, kita akan menggunting lingkarannya. Pakai gunting tentunya ya. Kita akan membuat lentera. Jadi tahu nggak sih arti lentera itu apa? Ya, lentera itu adalah salah satu sumber cahaya. Zaman dahulu atau belum ada lilin, orang-orang di kampung pakai lentera ya, atau lampu smarong. Kita sekarang bikin lenteranya. Oke, set. Diusahakan sekali lingkarannya simetris ya. Ini adalah wadahnya, nanti wadah lenteranya. Sudah jadi bulat seperti ini. Kita lipat begini agar sinkron. Nah, nanti kita meletakkan lilinnya di tengah. Jadi kita akan membolongi sisi yang ini dan yang ini. Dibolonginya bisa pakai pensil atau bisa pakai gunting. Atau kalau punya pembolong kertas juga boleh pakai pembolong kertas ya. Adik-adik di rumah Amang dan Ina. Ini untuk tanda. Aku bolongin dulu seperti ini. Ini bolong, dikasih pensil di ujung-ujung sini. Ini bisa kita bolongin ya. Kita bolongin. Ini menyesuaikan aja benang atau talinya nanti masuk. Kalau misalkan tali kita cukup lebar, berarti bolongannya ditambah. Tapi kalau cukup, biasa cukup. Kemudian di atas tatakan ini kita akan bikin lilinnya. Lilin itu ada dua bagian. Yang pertama warna kuning dipilih untuk menjadi apinya. Kalau Amang Ina mau atau kakak di rumah mau pakai warna merah boleh, atau warna kuning boleh. Tapi jangan warna hitam ya, itu menandakan sumbunya udah mati. Kemudian lilinnya aku mau pakai warna hijau biar lebih sinkron. Cara gimana sih kak bikin lilinnya? Cara gampang bikin lilinnya, ikuti aja ujungnya kertas ini. Kira-kira kita potong sebegini. Kita bentuk persegi panjang. Ini persegi panjang. Kertas origaminya kita potong persegi panjang seperti ini. Sudah, kira-kira seperti ini. 5 dikali 20 cm.
Setelah itu atasnya agak kita bentuk sedikit, karena kan lilin tidak kotak tapi agak-agak lengkung. Lengkungnya kita pakai gunting bisa ya Mamina. Tetap adik-adik harus di bawah pengawasan orang tua. Kira-kira seperti ini. Ini menyesuaikan saja ya. Kalau memang dirasa kurang simetris, boleh dibentuk lebih lagi. Yang di bawahnya sekitar 3 cm kita tekuk ke dalam biar lilinnya bisa berdiri. Nah, jadi seperti ini. Ada bekas tekukannya nih. Seperti ini. Kita pastikan ini bisa berdiri begini. Kemudian kita siapkan sumbunya. Tadi kan aku bilang sumbunya boleh merah, boleh kuning ya. Gambar sumbu juga gitu, nanti kita sesuaikan aja bentuk sumbu. Kalau misalkan bentuknya mau bulat atau mau agak ada sedikit gelombangnya, boleh dikreasiin ya. Tadi udah bikin pola atau bentuk agak seperti ini. Ini boleh digunting, ikutin bentuk yang kita udah gambar pakai pensil. Nah, ini bentuk sumbunya. Dan kita akan menempelkan dengan lem yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama alasnya ya, karena kita mau berdiriin lilinnya, alasnya harus kita lem terlebih dahulu. Alasnya kita lem ke karton seperti ini. Pastikan lilin kita berada di tengah seperti ini. Kemudian sumbunya kita tempelkan di lilinnya. Pastikan berdiri tegak ya. Kemudian kita akan bikin gantungannya. Kita masukkan, karena di sini tadi aku memilih pakai tali rafia, jadi kita pasang tali rafianya seperti ini. Berapa sih lebar tali rafianya? Ini bukan buat digantung ke leher, ini misalkan buat digantung boleh di tempat belajar atau digantung di kamar tidur. Jadi ini menyesuaikan saja. Kemudian kita boleh tulis di sini, di bagian sini, ucapan terima kasih kita ke Tuhan Yesus. Selamat membuat, jangan lupa diposting di grup kelas, grup orang tua sekolah minggu kali pasar. Ini lentera kita sudah jadi bisa digantung, nanti bikin banyak lebih bagus lagi warna-warni. Ditunggu kreasinya ya adik-adik. Dadah. Demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.